Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Deksari, NPM saya 719212831. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas UAS saya di mata kuliah perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja tentang menganalisa atau memberikan komentar terhadap suatu kasus yang akan nantinya dipadukan dengan materi perpajakan yang telah saya dapatkan selama ini. Jadi di sini saya sudah punya kasusnya. Nanti akan saya screenshot, akan saya taruh di samping sini atau sini ya. Ya itulah pokoknya. Jadi judulnya udah kelihatan. Nah, setelah saya baca kronologinya, kasus ini terjadi di Semarang, di mana seorang direktur pada sebuah perusahaan jasa transportasi yaitu CV Bumi Raya yang dihukum 7 bulan penjara dan denda sebesar 11,74 miliar terkait tindak pidana perpajakan. Terdakwa bernama S, inisial S, yang saat itu berusia 64 tahun. Orang tersebut menyampaikan bahwa surat pemberitahuan atau SPT itu pada masa pajak pertambahan nilai atau pajak PPN dengan isi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Hukuman tersebut diketok majelis hakim yang diketuai Hakim Muhammad Zainal Arifin di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu tanggal 9 bulan 11 tahun 2016. Dan selain hal itu, hakim menilai bahwa Sutijono ini terbukti menyampaikan SPT masa PPN masa pajak Januari sampai Desember 2007 dengan tidak benar. Perbuatan curang pada si inisial S ini membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya itu telah menyeleweng kayak memalsukan data. Itu kan sebuah hal yang tidak dibenarkan, dan setelah dianalisa kembali atau di cross check kembali bahwa dari pihak-pihak transaksi ekonomi yang terjadi yang telah dibuat selama inisial S ini, ternyata keterangan saksi dari pihak-pihak perusahaan tersebut tidak ada yang melakukan transaksi jual beli dengan CV ini. Nah, otomatis kan menjadi sebuah permasalahan. Lalu, si inisial S ini terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 39 ayat 1 huruf C dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Nah, selain itu si pihak dari sana itu sebenarnya udah menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang dimana setiap wajib pajak berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak. Ini benar, tapi hal ini sudah tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang menjalani penyidikan dan berkas penyidikannya sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, sehingga pengampunan pajak itu tidak berlaku terhadap wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan atau wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana bidang perpajakan. Dan oleh sebab itu kasus ini tuh kayak memberi sebuah hikmah dari mata kuliah yang selama ini saya dapatkan tentang perpajakan. Selain kita tidak boleh memalsukan data, apalagi tentang data apapun itu, karena itu kan merupakan penyalahgunaan ya, kan ada tindak pidananya juga. Selain itu kita juga dapat memahami tentang pengampunan tata cara pengampunan pajak. Nah, oleh sebab ini juga
saya dan mungkin beberapa orang dan yang lainnya akan mengimbau kepada para wajib pajak, baik yang sedang dilakukan dalam proses pemeriksaan, bukti permulaan maupun penyidikan, untuk memanfaatkan undang-undang pengampunan pajak sebaik mungkin. Dan untuk itu kita juga harus memahami apa saja yang akan dilakukan pada pengampunan pajak ini, karena ketika wajib pajak sudah menjalani penyidikan dan berkas penyidikan itu sudah rampung semuanya, sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, maka undang-undang pengampunan pajak ini tidak dapat diberlakukan kembali. Jadi sudah ditutup. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu tentang intinya itu ada sebuah kasus di mana seseorang yang tidak dapat membayar pajak ini seseorang ini tidak dapat membayar pajak dikarenakan tidak dapat menghitung pajak penghasilan. Bagaimana peran saya? Nah, peran saya selaku mahasiswa dan selaku mahasiswa ekonomi yang telah mendapatkan materi perpajakan, yang katanya mahasiswa itu sebuah agent of control, agent of social control, agent of change, dan pengabdian masyarakat seperti itu, maka saya akan mencoba untuk membantu menghitung pajak orang tersebut sebisa mungkin sesuai dengan materi perpajakan yang telah saya dapatkan, yang telah mengacu pada undang-undang. Dan sehingga misalnya nih ada sebuah kasus Pak Hari adalah seorang pekerja swasta, penghasilan sebesar 280 juta dalam 1 tahun, dan saat ini Pak Hari itu berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berapa penghasilan pajak yang ditanggung oleh Pak Hari? Nah, perhitungan itu penghasilan 1 tahunnya kan 280 juta. Penghasilan tidak kena pajak kita ambil yang tahap awal, yang awal banget, yaitu sebesar 54 juta, dan penghasilan kena pajaknya itu penghasilan 1 tahun yang tadi 280 juta dikurangi penghasilan tidak kena pajaknya yang tadi ambil di level pertama yaitu 54 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya sebesar 226 juta. Nah, selain itu PPh terutangnya kita ambil 5% dari 50 juta yaitu 2.500.000, dan 15% kali 176 juta yaitu 26.400.000, sehingga jumlah yang harus dibayarkan Pak Hari adalah 2.500.000 ditambah 26.400.000 yaitu 28.900.000 dalam 1 tahun. Selain langkah tersebut, jika langkah tersebut merupakan bukan solusi, tetap Pak Hari ini merasa kebingungan ataupun kurang yakin, maka langkah selanjutnya saya juga bisa menyarankan, mengajak dan mengantarkan Pak Hari untuk mencoba langsung menemui atau pergi ke kantor DJP terdekat agar lebih enak dan pasti dalam perhitungan pajaknya. Sehingga dengan hal ini diharapkan Pak Hari ataupun orang-orang yang lainnya dapat membayarkan kewajibannya. Karena jika bukan sekarang, kapan lagi? Dan jika bukan kita, siapa lagi? So, thank you very much. See you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summer day， 做好了着你的准备，却有些狼狈。It's a summer day， 今天晚上风很温柔，你的脸也很红。It's a summer day， 你笑着说晚上开始很热，我也会因你冷。It's a summer day， 能不能靠近我一步呢？就够了。如果你
就走，想说的话我还是会说。如果你不在生长我，那也在我预料之中。但是你只是站着，和我一样的脸红。这个样子的你，我要怎么办呢？I sent a mirror to you, since if there wasn't really facing you, I'll give you a lot of rabbits. The beauty of the universe is you. I found you, I see you, and now you cannot have you. Is there out in this summer day? Let's forget it new. The summer day， 如果今天刚好在下雨，把蘑菇给你当雨水。It's a summer day， 如果世界在下一秒塌陷，你会想起谁？It's a summer day， 秋天到来之前的那个星期天，不要吃酸梅。If you ask me what do I have so many boring things, because it's a summer day. Baby, your hands are like a purple flare, so today it's every you. So gaze a red sun, but you don't let your time, but you still have to look out because of our use. But the summer feels so. Give me your hands are like a purple flare, so today it's every you. So gaze a red sun, but you don't let your time, but you still have to look out because of our use. But the summer feels. Summer day. Summer day， 做好了着你的准备，却有些狼狈。It's a summer day， 嘿，今天晚上风很温柔，你的脸也很红。It's a summer day， 嘿，你笑着说晚上开始很热，我也会因你冷。It's a summer day， 嘿，能不能靠近我一步呢？一步就够了。如果你转身就走，想说的话我还是会说。如果你不再生长我，那也在我预料之中。但是你只是站着，和我一样的脸红。这个样子的你，我要怎么办呢？I sent a mirror to you, since if there wasn't really facing you, I'll give you a lot of rabbits. The beauty of the universe is you. I found you,